Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri sekalian, perkenalkan nama saya Rafiq Maulana Ibrahim. Saya adalah seorang santri Pondok Pesantren As-Saidah. Saya sudah mesantren di As-Saidah sudah 4 tahun. Di dieu teh urang teh arek berbagi cerita hikmah urang. Sacan urang jadi santri, sacan urang mengenal pondok pesantren. Awal-awal mula cerita hidup urang. Tah, bisa dicariosan urang teh di keluarga anu berkenhom. Tah tidinya teh keluarga urang mineng baku hantangnya. Tidinya teh da urang kusabab urang teh tetega nempoin urang hayo we dicarekannya. Didinya teh urang teh niat balas dendam ka bapak urang. Tah niat balas dendam. Tidinya teh pas-pasan urang arek lulus di SD kelas 6. Nah, ini teh urang asup ka hiji SMP di Sukabumi. Nah, dinya teh urang teh dengan kenalan dengan bahang bergaul leuwih jero di. Tah, dinya teh urang teh dengan CS teh anu ngaruh kitunya. Wah, anu sok ieu jang kumaha, jang ngadikingan urang ngahajar bapak urang. Tah, dinya teh urang aya manggih hiji baturan nu sok kitu. Dinya teh urang teh ngilu di dinya. Tah keur di dinya teh pengalaman cerita hidup urang itu bermacam-macam warnanya. Pertama urang pernah ngarasaan ieu, pernah ngarasaan tawuran, pernah ngarasaan narkoba, pernah ngarasaan ngamen, ngarasaan hidup di jalan. Tah awal mula urang mengenal narkoba. Tah tidinya urang teh mangi babaturan. Urang teh ditanya ku babaturan teh nya sebut teh ngan si Oman. Tah si Oman. Tah si Oman teh nawaran. Suka nu kos kitu euy. Tah henteu euy. Palawur. Bar kumaha? Moal ieu mah kunaon euy? Asina. Tadinya teh dicobaan hiji mineng dinya teh kesadalila tidinya teh urang teh terbawa arus asana anu minum narkoba jadi minum tawuran. Tah didinya teh urang teh pegawai teh loba geus babaturan. Urang teh diajakan tawuran tekan kieu. Nepi ka di saat eta urang teh dibere surat peringatan. Urang teh dibere surat peringatan di sakola kusabab naon urang teh ngajieun masalah we di sakola. Tidinya teh urang teh sieun, urang teh mikiran kumaha carana urang ame teu kanyawan ku kolot urang menang surat peringatan. Tidinya urang teh kapikiran kabur. Tah da tidinya teh urang teh kapikiran kabur. Tah tidinya teh urang teh kabur we. Can kabur mah. Tidinya teh urang teh mekel baju salin. Minta duit 15.000 dinya teh. Tah buka duit 15.000 dinya. Tah dinya teh urang teh ini tika sakola. Nah dinya teh urang teh boga baturan angkot jadi ngaranna si Omet nya. Sebut teh Omet lah. Asina mah da lain Omet. Tah tidinya teh Omet kumanya euy urang dibere surat peringatan. Urang ieu arek kabur ti imah. Enian duit sorangan urang. Kumanya carananya? Tah tidinya teh urang teh didinya mikiran lah bari nganekan. Tadinya teh urang inget urang teh boga baturan salmurnya nu tukang ngamen. Tadinya teh urang teh ngamen nya teh ngilu. Bisa perjalanan ngamen tah urang dinya teh urang teh tanyaan lah ku CS teh. Sebut teh si Obeng lah. Si Obeng teh, "Mane kunaon kabur ti imah? Aya masalah naon di imah?"
Orang diberi surat peringatan terakhir balawur mana orang teu nyawa jadi orang kabur. Oh atuh hayu orang ngamen tah diajakan ke jalan. Mas susah ngamen teh nya, kuat pengalaman paling susah ngamen teh. Jatuh dari angkot teh pas pertama ikutan ngamen teh. Udah pertama ikutan ngamen teh dirinya teh. Terus latihan udah bisa langsung sendiri. Udah sendiri teh si obeng teh ngomong ke saya, diajar sendiri sama ngamennya. Di sana teh jangan sendiri atau obeng palawur keluar kumaha. Saya di situ teh dikenalkan oleh teman-teman obeng. Dikenalin saya teh. Ditanya kunaon kabur di imah teh kunaon, aya masalah naon. Saya ceritakan cerita yang tadi karena dikasih surat peringatan. Udah dikasih surat peringatan deh. Saya itu diam di sana di rumah teman obeng. Saya ikut dia teh kebenaran punya angkot dan udah punya angkot teh saya ikut kenekan ke Bongsang. Siang, malam, siang, sore ngerasa lapar gitu, udah nggak pulang-pulang terus gitu, narkoba makanya, ngerokok sukanya, makan kurang. Di situ pas itu saya kepikiran mau minjem uang ke teman sekolah saya. Pas mau minjem uang ke teman sekolah teh saya teh pulang. Gak tahu di sana teh, gak tahu disangka saya, mama saya teh mencari saya kemana-mana sampai nangis. Di situ teh mama saya teh mencari saya, mencari ke teman-teman saya. Kebetulan teman saya teh tahu saya pergi kemana, kasih tahu ke mama saya. Jadi sekongkolan bersama teman saya. Udah dari jantung berangkat ke Gunung Guru, berangkat ke rumah. Udah mau berangkat ke teman sekolah teh, jadi di jalan teh dipegat sama mama saya. Cerita terkini saya teh disuruh pulang. Udah disuruh pulang teh saya teh dimarahin, dinasihatin. Kenapa gak jujur aja? Kenapa harus kabur? Kenapa dapat surat peringatan? Gitu lah. Gitu minta maaf gitu. Di situ saya pas kelas 1 SMP semester terakhir. Udah pas di situ ke sekolahnya langsung sekolah. Ditanya udah sekolah berminggu, udah nggak sekolah berminggu-minggu kemana aja? Surat peringatan yang kemarin mau dikasihin belum? Belum. Ada mama di situ mama sebenarnya harusnya udah dikeluarin. Sebab itu mama saya teh sujud mohon agar saya tidak dikeluarkan. Dari situ teh saya dikasih kesempatan satu kali lagi buat menggapai hidup saya di sekolah. Dari situ kelas 8 menjalin semester baru. Di situ teh mengenal lagi lebih parah pergaulan. Yang awalnya niat saya untuk mengajar bapak saya, ke belakang ini jadi beda. Jadi saya pergaulan jadi lupa segala-galanya. Lupa di situ. Di situ saya ikut tawuran lagi. Hingga akhirnya saya dikeluarkan. Dari situ saya bingung harus bagaimana. Untung kebetulan bapak saya punya kenalan. Anaknya di pesantren, anaknya itu di pesantren As-Saidah. Saya pertamanya mah gak mau pesantren gimana
gimana, takut gimana, takut gak bisa apa-apa, gak bisa ngaji, gak bisa sholat. Nah, udah berminggu-minggu dipaksa gitu. Nah, sudah hati saya udah yakin, langsung aja berangkat pesantren. Saya pertama masuk pesantren deh, saya gak bisa syahadat. Ditanya sama guru saya, ini bukan guru asik pesantren, tapi kakak kelas, ketua kobong. Ditanya sama ketua kobong saya kan, nah, udah pernah ngerasain apa aja? Mang, gimana tos parah pisan, sholatnya apa dapat membaca anak, sadat gigis, gitu nya, sadat yang naon. Sadat coba sadat bisa terus, tuh bisa mang. Nah, dia teh luas kemarin kaget ketemu. Nah, di situ bisa diajarin sadat loh. Dari udah sadat mah udah masuk pesantren mah alhamdulillah saya ngerasain perihnya hidup santri itu. Sama akang, sama guru-guru yang lain. Nah, pas saat masuk teh, di saat itu teh aku masih ingat teh nggak ada lagi sholat. Nah, di situ teh saya ketemunya sama teteh. Diceritakan masalah saya oleh mama saya. Nah, udah itu ngobrol sama akang, ngobrol udah gitu. Nah, akang teh nyuruh ke takobong saya buat ngurus saya. Beda, bukan nggak langsung masukin. Dipilih dulu orang ketua kobongnya buat ngurus saya. Nah gitu. Jadi ketua kobongnya itu namanya ya, nama jauh ya. Nah, saya ditanya bisa syahadat gak? Udah masuk sini. Bisa sholat gak? Bisa wudu gak? Saya bilang jujur gak bisa. Jujur gak bisa. Udah saya masuk pesantren buat belajar. Nah itu deh. Tanya, ngobrol ketua kobong sama mama saya. Nah, udah lama saya teh ditinggal. Saya ditinggal, rasanya teh sedih. Rasanya teh kayak gimana gitu ya. Rasanya teh gak mau ditinggal. Siang, malam, sore, subuh, terus aja nangis. Dari tinggal orang tua. Gitu. Ditanya lagi, coba syahadat, kata ketua. Gak bisa mang, jujur bener gak bisa, jujur. Kenapa gak bisa? Kesini mang buat bisa gitu, buat belajar bisa syahadat, buat bisa belajar sholat, buat bisa belajar wudu. Makanya pesantren menggapai hidup yang lebih hijrah, lebih baik. Nah, di situ saya belajar syahadat dulu. Pertama mah saya enggak langsung sholat, enggak langsung baca wudu, syahadat dulu saya. Sama diapain artinya, asyhadu an kaula dan lain-lainnya. Nah, sampai berapa hari saya udah apa? Nah, saya dinasihatin sama ketua kobong saya, gak usah malu, orang udah jauh ngajinya. Mau mah masih syahadat, harus yakin. Kiki pasti bisa. Ngaji mah gampang, kata ketua kobong saya teh. Asal ada kemauan, mau harus yakin, mau pasti bisa, yakin bisa. Nu lain mah pasti kesusul sama mau juga. Kalau yakin bisa mah, mau aku yakin bisa. Udah bisa teh, langsung mau teh belajar sholat. Belajar sholat teh, latihan bohongan dulu di situ. Ngapain surat Al-Fatihah dulu, ngapain surat pendek-pendeknya dulu. Dari situ langsungnya diajarin wudu, bacaan wudu. Pertama buka keran, air keran sampai beres tutup kerannya, sama diapalin arti-artinya. Berbulan-bulan. Nah, di situ teh pergi di situ tehnya. Dia teh diajar puasa di situ teh. Lapar wae di situ. Nangis melulu, hawanya teh mau nangis melulu, udah ditinggal sama orang tua. Nah,
Ada ketua kobong dan wakil ketua kobong yang selalu semangatin mau, gitu selalu dukung mau. Di situ teh mau teh udah bisa dah teh. Yang asalnya dulunya nggak bisa sholat sunat, nggak bisa sholat fardu, nggak bisa syahadat, yang dulunya nggak bisa wudu, alhamdulillah sekarang bisa. Yang dulunya nggak bisa baca Quran, sekarang bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama saya sudah 4 tahun, saya yang asalnya suka tawuran, saya yang asalnya suka ngegas, yang suka marah-marah, yang suka membentak orang tua, alhamdulillah sekarang mah saya udah bisa diajar lembut, bisa diajar rendah hati, bisa diajar tawadu, saya sudah diajar bagaimana menghargai kalian adik kelas, bagaimana menghargai orang lain. Di situ selama 4 tahun, yang asalnya kemarin mah saya diajar syahadat, diajar sholat, diajar ngaji Quran, diajar Iqra. Sekarang mah alhamdulillah sudah meningkat selama 4 tahun. Walaupun saya meningkat cuma 2 tingkat selama 4 tahun, saya masih bersyukur. Saya udah bisa membaca kitab Ngajian Pagiguk UG. Yang namanya diajar mapan, gak harus memaksa, dengan ikhlas, dengan yakin bisa, insya Allah maju. Saya sudah menginjak tingkat 2. Saya tingkat 2 sudah membaca kitab Yakulu, membaca Sulam Topek, membaca Kelani dan lain-lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harapan saya ingin bisa membahagiakan guru-guru saya di pesantren, membahagiakan teman-teman saya di pesantren. Harapan saya banyak. Harapan saya yang ke-1 bisa membahagiakan guru-guru di pesantren. Yang kedua, harapan saya yang ingin membahagiakan teman-teman. Yang ketiga, harapan saya yang ingin mengajak masyarakat ibadah. Keempat, harapan saya yang ingin mengajak orang-orang yang seperti saya, yang dulunya salah pergaulan dan ikut menjadi santri. Yang terakhir, harapan saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, bisa mengajak ke jalan yang benar kepada orang tua saya. Pesan mau buat orang tua, yang pertama, terima kasih banyak sudah sabar ngurus mau selama mau belum menjadi santri dan sudah menjadi santri. Terima kasih banyak sudah ngurus mau dengan sabar, dengan tulus. Terima kasih juga sudah mendoakan mau sampai mau kayak gini. Terima kasih yang sudah susah payah membiayain mau pesantren, walaupun harus meminjam uang. Terima kasih juga sudah ngedukung selama mau pesantren. Mau terima kasih paling banyak-banyaknya. Mau belum bisa bikin mama bahagia. Pokoknya mah terima kasih buat mama. Terima kasih
buat mama yang udah selalu sabar ngurus Maul sampai Maul yang asalnya nggak bisa ngaji sampai bisa ngaji, yang selalu mendoakan Maul yang aslinya gini sampai gini, sampaikan Maul udah bisa menentukan jalannya sendiri, sampai Maul bisa mengaji, sampai Maul bisa merasakan perih enggak berkan sakit, merasakan perihnya susahnya mengalap uang, sampai mau ngerasain gimana panas, ingin ngerasain nyari uang. Hanya di pesantren diajarin gitu. Terima kasih juga, kasih banyak ya, terima kasih yang terbesar yang banyak-banyaknya kepada mama, papa yang sudah masukin mau pesantren Kasaidah. Dan pesan untuk orang-orang lain yang di luar, yang santri dan mau, walaupun yang mau santri dan yang bukan santri, kalian jangan gengsi, kalian jangan grogi, kalian jangan malu-maluan, kalian harus yakin, kalian harus bisa. Yang di luar, yang asalnya kalian tidak pesantren, cobalah pesantren. Yang asalnya tidak bisa mengaji, cobalah mengaji. Yang asalnya tidak sholat, cobalah sholat. Mudah-mudahan buat orang lain yang di luar sana sing semangat sekolahnya. Yang buat yang santri, pesan dari mau buat orang yang sudah pesantren, semangat ngajinya, semangat sholatnya. Jangan lupa jangan sampai lupa kalian meninggalkan sholat sunat, karena kalau udah berani meninggalkan sunat, kalian pasti berani meninggalkan fardu. Buat pesan yang belum pesantren, cobalah segala pesantren. Ayo hijrah, jangan malu gak bisa ngaji, jangan malu gak bisa sholat, jangan malu gak bisa apa-apa. Makanya kalian pesantren, kalian harus bisa. Namanya juga belajar. Buat yang di luar, pokoknya mah semangat. Kan dari Maul, semoga cerita Maul ini bisa bermanfaat buat kalian semua, mau yang pesantren dan bukan yang pesantren. Semoga ada hikmahnya cerita ini teh, dan ambil positifnya, jangan diambil cerita-cerita Maul yang suram. Ambil cerita Maul yang positif-positifnya dan buang yang buruk-buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sadar